Oke, terlihat di slide? Lihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Iya, Pak, udah. Oke, selamat malam semuanya. Mohon izin ya kita mulai materi kita untuk pertemuan yang keberapa ini? Kelima ya? Pertemuan yang kelima, Pak. Ya, Betul. Ya. Kelima. Baik, kita lanjutkan tentang banking dulu ya, karena kemarin bankingnya agak sedikit waktunya terbatas, jadi saya coba mulai ke banking dulu. Ya, jadi sebelumnya kita sudah pelajari tentang produk dari lembaga keuangan perbankan, yaitu di lending ya. Sebetulnya adalah lending atau loan. Kita sudah pelajari. Nah, pertemuan malam hari ini kita akan bahas tentang funding ya. Jadi kalau lembaga keuangan itu kan beroperasi di dua sisi ya. Jadi core bisnisnya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan gitu ya, menyalurkan. Jadi menghimpun dan menyalurkan itu bisnis utamanya bank. Ya, sedang yang lain seperti misalnya kita transfer, lalu ada remittance ya, kita kirim uang, atau di jasa pembayaran misalnya kita bayar listrik dan sebagainya ya, untuk rekening listrik, untuk telepon misalnya, itu masuk dalam fee based income ya, masuk dalam kategori jasa lainnya. Jadi di luar dari core bisnisnya. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas tentang sisi fundingnya, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat ya, berupa tabungan ya, berupa tabungan. Jadi bank itu dia bisa cukup memiliki dana yang memadai ketika produk tabungannya itu cukup berhasil ya untuk bisa menghimpun dana dari masyarakat. Jadi kalau bank ini tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat ya, berupa tabungan atau deposito, maka bank tidak akan mungkin bisa bertumbuh, sulit untuk menjadi besar ya, karena bank sumber dananya itu ditopang justru oleh simpanan, oleh tabungan dari masyarakat gitu. Nah, kalau kita lihat aktivitas utama bank itu sebetulnya selain dari perkreditan, itu pastinya ada dua tadi ya, dari pendanaan dan perkreditan namanya. Lalu ada treasury ya, treasury itu aktivitas bank untuk melakukan seperti pembayaran, kemudian falas gitu ya, lalu pembayaran internasional, kemudian bank juga bisa berfungsi sebagai alat atau media untuk melakukan sistem pembayaran gitu ya. Bank juga bisa menjadi agent ya, atau channeling bagi lembaga keuangan lain gitu. Nah, disitulah treasury bekerja. Jadi treasury juga menjadi salah satu dari aktivitas bank yang mampu menghasilkan pendapatan ya, revenue bagi bank. Lalu kegiatan operasional pastinya, kemudian pengelolaan SDM dan audit. Itu pada umumnya aktivitas bank seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kalau kita orang manajemen gitu ya, ingin tahu tentang ini lembaga apa gitu ya, lalu kita bisa melihat dari struktur keuangan. Jadi saya coba share ya ke mahasiswa, ke Anda sekalian. Kalau kita ingin melihat suatu lembaga itu adalah lembaga keuangan atau bukan, misalnya, bisa dilihat dari laporan keuangannya. Kalau laporan keuangannya itu berisi instrumen keuangan, jadi asetnya itu terdiri dari aset keuangan, maka kita bisa mengatakan bahwa lembaga yang bersangkutan adalah lembaga keuangan. Lalu kita bisa bedakan antara bank atau bukan bank, maka kita bisa melihat dari aktivitas bisnis yang dijalankan. Ya, jadi kalau di neraca itu kan ada sebelah kiri dan sebelah kanan gitu ya. Ini namanya neraca, jadi seimbang ya, neraca itu kan seimbang. Nah, posisi aset atau posisi aktiva itu ada di sebelah kiri ya.
posisi sebelah kanan, jadi kanan yang kita lihat dari posisi kita duduk, berarti ada di sebelah kanan ini yang hadap kita. Ini posisi di liabilities ya, kewajiban atau dan ekuitas ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita baca satu persatu. Misal di pos aktiva itu ada kas, ada giro, ada penempatan pada bank lain, ada surat berharga, ada kredit yang diberikan, ada penyertaan, ada biaya dibayar di muka. Ini semua ya dari atas ini kas ini sampai ke sini itu semua aset keuangan ya, tidak ada aset tetap ya, aset tetapnya ada di bawah. Tapi kalau perusahaan dagang itu kan ada persediaan ya, ada persediaan, ada perlengkapan gitu. Nah, itu perusahaan dagang. Jadi kita bisa lihat karakter dari suatu lembaga keuangan kalau aset yang dimilikinya sebagian besar adalah aset keuangan. Itu cara membedakannya gitu ya. Lalu kita bisa mengetahui ini lembaga keuangan ini apakah bank atau bukan bank. Kita bisa lihat nih dari sebelah kiri. Kalau di sini ada kredit, ya ada kredit yang diberikan, ya ada kredit yang diberikan, atau ada pembiayaan, atau ada financing, atau ada loan, gitu ya. Di bahasanya macam-macam saya gunakan biar kalian juga paham, gitu ya, literasinya. Karena kalau bicara kredit, bicara loan, ya bicara financing itu sama, itu ya. Nah sebelah kanan itu ada liabilities, ya ada kewajiban. Kewajibannya juga dalam berupa laporan dalam bentuk keuangan juga, kewajiban keuangan. Contoh apa? Giro ya. Ada orang menempatkan di lembaga ini dalam bentuk misalnya tabungan, dalam bentuk deposito, ya dalam bentuk sertifikat deposito, dalam bentuk surat berharga. Ini semua adalah keuangan instrumen keuangan semuanya. Jadi kita hutangnya atau lembaga yang bersangkutan ini itu dia memiliki kewajiban adalah kewajiban keuangan. Maka bisa dipastikan kalau di sini ada deposito, ada tabungan, sebelah kiri ini ada kredit, maka lembaganya ini pasti bank. Ya walaupun saya tidak menyebutkan di atas ini adalah neraca bank misalnya, ketika kita melihat ada instrumen keuangan berupa tabungan dan berupa kredit yang diberikan di sebelah kiri, maka kita akan langsung bisa menebak gitu ya bahwa ini adalah institusi keuangan gitu ya, institusi keuangan. Kenapa? Karena asetnya sebagian besar adalah aset keuangan. Itu yang pertama. Lalu kemudian kita bisa mengidentifikasi apakah ini bank atau bukan bank gitu ya. Kalau bank itu pasti ada kredit. Ya bank nggak mungkin tanpa ada kredit, pasti ada kredit yang diberikan. Lalu di sebelah kanan di sisi kewajiban itu ada tabungan. Maka bisa dipastikan ini adalah bank. Nah, sekarang yang kita mau bahas adalah tabungan, ya tabungan. Kemarin kita udah bahas kredit, ya kita udah bahas produk utama bank yaitu kredit. Ya, hari ini kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang tabungan, ya. Tabungan ya atau saving. Nah, pendanaan bagi bank, ya pendanaan bagi bank yang berasal dari pihak ketiga atau pihak ke-1 atau pihak kedua, kita bisa bedakan. Jadi pendanaan ini dalam bahasa Inggrisnya namanya funding atau saving, gitu ya. Funding atau saving. Jadi lembaga keuangan berupa bank tadi, ketika dia ingin mendapatkan dana, maka disebut dengan funding. Ya kegiatannya disebut dengan funding. Ya produknya adalah produk tabungan. Ya tabungan atau saving gitu ya, jadi bisa bedakan ya beberapa istilah ya. Nah untuk bisa kita dapatkan dana dari masyarakat gitu ya, kalau kita maksudnya kita itu adalah bank misalnya, kita bank misalnya bank ingin mendapatkan dana dari masyarakat, maka dia bisa mendapatkan dana dari pihak pertama. Pihak pertama itu siapa? Pihak pertama itu adalah pemilik. Ya, pemilik itu siapa? Pemilik adalah pemegang saham. Ya, jadi kalau kita lihat di struktur keuangan, ini ya kalau kalian lihat ya di posisi kewajiban dan ekuitas ya sebelah kanan ini, nah, lihatnya mulai dari bawah bukan dari atas ya, bacanya dari bawah nih. Ada ekuitas ya, ekuitas. Ekuitas itu apa sih? Ekuitas itu modal ya. Modal itu apa sih? Modal itu adalah aset
yang di-store oleh pemiliknya, gitu ya, oleh pemiliknya dalam suatu entitas. Ya, entitasnya apa? Entitas ini contohnya bank. Ya, ini entitasnya adalah bank. Jadi kalau kita menyebutnya adalah yang paling bawah ini, itu ya, ekuitas atau modal ini adalah namanya pihak ke satu, ya, disebut dengan pihak ke satu. Jadi kalau kelihatan dari dana pihak ke satu itu siapa? Pihak dana ke satu itu adalah pemiliknya, ya, pemegang saham, ya, pemegang saham. Jadi permodalan itu bersumber yang pertama kali muncul adalah dari pemiliknya, gitu ya, dari pemiliknya. Pemiliknya itu dalam struktur keuangan itu ada di bawah namanya modal atau ekuitas, ya, modal atau ekuitas. Oke ya. Nah, kemudian pihak kedua itu siapa? Pihak kedua kalau kita lihat di dalam struktur keuangan ini, dalam neraca ini adalah naik ke atas. Ya, naik ke atas di sini ada pinjaman yang diterima, gitu ya. Nah, pinjaman yang diterima itu dari mana? Ya, dari lembaga keuangan tentunya, dari lembaga keuangan lain. Jadi misalnya ini adalah misalnya Bank BRI misalnya, ini adalah neraca Bank BRI. Maka ketika Bank BRI pinjam ke Bank Mandiri misalnya, maka di sini akan muncul namanya akun pinjaman. Pinjaman yang diterima. Jadi Bank BRI menerima pinjaman dari Bank Mandiri misalnya. Maka dicatat di sini. Nah, ini disebut dengan dana pihak kedua. Ya, ini disebut dengan dana pihak kedua. Oke ya. Mas Dede bisa ditangkap? Bisa, Pak. Bisa ya? Alhamdulillah. Saya agak cepat ini ya, saya agak cepat. Nah, mudah-mudahan tidak terlalu cepat juga, ya bisa diterima gitu. Oke ya, saya ulangi lagi. Jadi dalam pengertian pendanaan atau permodalan, ini kan semua permodalan ini. Ini permodalan mulai dari atas sampai ke bawah itu namanya permodalan atau pendanaan. Pendanaan yang digunakan untuk membiayai yang di sebelah kiri. Jadi bank itu punya kas, punya giro, punya penempatan pada bank lain, punya surat berharga, punya kredit yang diberikan. Semua aset yang ada di sini itu sumbernya dari sebelah kanan ini, gitu ya. Ini membaca neraca pada umumnya seperti itu. Ya, ini saya kasih tahu bagaimana membaca suatu neraca. Neraca adalah laporan keuangan, ya, laporan keuangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, gitu ya, untuk menunjukkan aset yang dimiliki oleh perusahaan atau oleh entitas yang bersangkutan. Jadi ini adalah seluruh aset yang dimiliki ini, terbagi menjadi dua, gitu ya. Ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Nah, sebelah kiri ini disebut dengan aktiva, di sebelah kanan itu disebut dengan pasiva. Nah, pasiva itu ada dua, ada kewajiban. Kewajiban itu apa sih? Kewajiban itu sesuatu yang belum menjadi hak aset dari entitas. Jadi ini adalah titipan. Ini adalah suatu titipan. Di sini tertulis sebagai aset tapi adalah titipan. Yang mana harus punya kewajiban untuk mengembalikan ya pada ketentuan yang sudah diperjanjikan, waktu dan jumlah sudah ditentukan, gitu ya. Jadi kewajiban. Jadi kewajiban ini artinya seluruh yang dicatat di sini itu bukan milik, ya, bukan miliknya entitas ini. Itu namanya kewajiban. Nah, yang menjadi milik dari entitas ini atau bank ini apa? Namanya ekuitas. Jadi yang sebetulnya milik, ya, milik ini bahasa saya bolak-balik ya biar kalian juga paham. Takutnya kalau saya menggunakan satu istilah Anda jadi nanti bingung ketika menghadapi istilah yang lain ya. Ekuitas itu disebut dengan ekuitas itu adalah modal ya, modal yang dimiliki oleh entitas. Saya sebut entitas ya. Anda paham ada nggak? Mudah-mudahan paham ya, entitas gitu ya. Entitas itu bisa berupa bank, bisa berupa universitas, bisa sebuah yayasan, bisa sebuah perusahaan perseroan, perseorangan, CV, itu namanya entitas gitu ya. Jadi entitas itu suatu institusi yang dipisahkan kepemilikannya
ya dari pemiliknya atau dari personalnya. Jadi ketika kita membuat entitas seperti ini berarti artinya bahwa entitas ini memiliki aset, ya, memiliki aset secara mandiri, gitu ya. Oke, saya ulangi lagi di sini, kembali lagi. Ini adalah ekuitas, ya. Kemudian ekuitas ini disebut dengan dana pihak pertama. Kenapa? Karena ini adalah yang pertama kali ada, pertama kali muncul itu berasal dari pemegang saham, gitu ya. Maka disebut dengan ekuitas, gitu. Nah, sedangkan dana pihak kedua itu disebut dengan pinjaman yang diterima atau kewajiban lain atau pinjaman yang diterima, itu namanya dana pihak kedua. Dana pihak ketiga, ya, dana pihak ketiga itu siapa? Dana pihak ketiga itu adalah berupa tabungan dan deposito. Ini namanya dana pihak ketiga, gitu ya. Dana pihak ketiga. Jadi kalau kalian nabung di bank, dana yang Anda setorkan oleh bank itu disebut dengan dana pihak ketiga atau disingkat dengan DPK. Sekali lagi ya, saya kasih tahu, ya. Tabungan dan deposito, itu ya, dan sertifikat deposito bagi bank ketika kita menabung di bank itu dana kita disebut dengan dana pihak ketiga. Oke ya, mudah-mudahan bisa diterima. Nah, sedangkan kalau ada bank lain memberikan pinjaman kepada bank tersebut, ya, saya contohkan tadi, ini misalnya adalah Bank BRI, lalu ada Bank Mandiri memberikan pinjaman kepada Bank BRI, maka dicatat oleh Bank BRI sebagai dana pihak kedua, ditaruh di sini. Ya, dana pihak kedua, gitu ya. Nah, jadi mulai dari bawah nih, dana pihak pertama adalah ekuitas, oke. Dana pihak kedua adalah kewajiban atau pinjaman, dan dana pihak ketiga adalah tabungan dan deposito. Oke, kemudian paham ya? Ini yang dimaksud dengan penjelasan yang ada di pendanaan atau sumber pendanaan bagi bank. Nah, kemudian kita coba jelaskan lebih dalam lagi yang terkait dengan ekuitas atau modal sendiri, ya, modal sendiri. Yang dimaksud dengan modal sendiri itu apa? Modal disetor dan agio saham, ya. Modal disetor itu modal ketika pemegang saham itu menyetorkan dalam bentuk tunai. Itu namanya modal disetor. Nah, agio saham, ya, agio saham itu adalah ketika kemudian nilai sahamnya itu berubah, ya, nilai saham itu bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Ya, karena untuk bank yang sudah go public terutama itu sahamnya diperjualbelikan, ya, sahamnya diperjualbelikan. Di mana diperjualbelikan? Diperjualbelikan di bursa efek, ya, diperjualbelikan di bursa efek. Nah, nilai saham tadi, ya, nilai saham tadi itu bisa berubah di pasar, ya, bisa berubah di pasar. Ketika saham, makanya ada disebut dengan ada nilai intrinsik dari saham. Jadi nilai saham itu misalnya satu lembarnya Rp1.000. Ketika masuk ke bursa bisa berubah menjadi 1.200. Jadi ada margin 200, ya, ada margin 200. Nah, ada selisih, ya, ada selisih nilai tadi, ya, dari 1.000 menjadi 1.200 itu disebut dengan agio saham, ya. Jadi agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham dibandingkan dengan nilai nominal saham, ya. Ini ada istilah yang berkembang. Nah, lalu di modal sendiri juga ada yang namanya cadangan. Nah, cadangan itu apa? Cadangan itu ketika ada nih ya, ketika ada aktiva yang namanya kredit, ya. Nah, kredit itu dia diklasifikasikan dengan kualitas. Ada kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3 gitu ya. Ada kolek, ya, disebut dalam bahasa umum itu disebut dengan kolek. Kolektibilitas 1, kolektibilitas 2, kolektibilitas 3, dan kolektibilitas 4 gitu ya. Nah, kualitas atau
kolektivitas itu dibagi berdasarkan apa? Dibagi berdasarkan dari ketepatan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi misalnya ada angsuran bulanan. Nah, ada angsuran bulanan ya, kredit diberikan, kemudian repayment-nya berupa angsuran bulanan. Nah, ketika bulan pertama itu menunggak ya tidak dibayar oleh si debitur misalnya, maka kualitasnya jadi turun. Yang tadinya kualitas 1 turun menjadi kualitas 2. Itu namanya kolektibilitasnya menjadi turun dari kolektibilitas lancar menjadi kurang lancar. Nah, ketika berubah menjadi kurang lancar, maka bank wajib mencadangkan risiko. Jadi bank wajib mencadangkan risiko. Nah, pertanyaannya, uang yang dicadangkan itu uangnya keluar nggak sih? Ada cash out nggak sih? Ada keluar nggak sih? Oh, nggak ada. Uangnya tetap masih ada di bank, tapi uangnya tidak boleh digunakan oleh bank. Itu yang namanya cadangan risiko. Itu ya. Oke, Anda harus perdalam lagi kalau suka dengan banking, ya Anda harus banyak baca, pelajari buku-buku tentang banking, gitu ya. Nanti kalau Anda misalnya ada kurang paham, Anda bisa diskusi dengan temannya, gitu ya. Kalau misalnya diperlukan pertanyaan ke dosennya, silakan bisa tanya ke saya, gitu ya. Memang banking ini kalau hanya sekedar mendengarkan saja, saya kira mungkin hanya sekedar tahu saja, gitu ya. Ya, tapi untuk bisa memahami dan menguasai, kita perlu membaca berulang-ulang, ya. Tapi saya berharap dengan penjelasan yang singkat ini kalian sudah mulai mengenal ya beberapa istilah tentang perbankan. Oke ya, saya ulangi lagi dan saya balik lagi ke sini. Nah, di unsur modal sendiri, di unsur ekuitas itu ada cadangan. Maksudnya cadangan apa? Tadi cadangan itu dana ya yang sudah dikeluarkan dari aset tapi tidak keluar dari entitas. Waduh, gimana ceritanya? Jadi uang itu dibukukan oleh bank ya dalam bentuk penyisihan aktiva produktif namanya. Jadi dia mengeluarkan uang dicatat di dalam laba rugi ya sebagai biaya, ya biaya namanya biaya penyisihan atau biaya CKPN namanya. Jadi di dalam laba rugi dicatat sebagai biaya. Tapi biaya itu tidak dikeluarkan uangnya, ya. Dananya itu masih di bank. Ya, dana itu kemudian masuk ke dalam cadangan, ya masuk ke dalam cadangan. Ketika kemudian kreditnya itu macet, ya ketika kreditnya macet, baru kemudian kredit itu namanya DWO, ya, di work out, ya, atau dikeluarkan atau dihapus bukukan, ya. Ketika dihapus buku, maka kemudian cadangannya dikeluarkan. Wah, ini memang harus ada dasar akuntansi juga sih ya kalau bicara tentang banking. Tapi nggak apa-apa, minimal kita ada kebutuhan juga ternyata untuk belajar tentang accounting gitu ya. Nah, kalau laba ditahan itu sudah hal yang biasa. Jadi kalau kita ada laba gitu ya, ada laba, lalu labanya itu tidak dibagikan kepada para pemegang saham, maka laba itu uangnya masih ada di perusahaan, di bank itu. Dan bisa digunakan sebagai modal. Maka disebut dengan laba ditahan. Oke ya, mudah-mudahan bisa paham ya. Kemudian dana pihak kedua, ya dana pihak kedua, ada yang disebut dengan call money, ya ada disebut call money, ada disebut dengan pinjaman biasa antar bank. Maksudnya apa? Bank itu tidak selamanya memiliki dana yang cukup ya untuk membayar kewajiban para pemilik dana. Misalnya menjelang Lebaran misalnya atau menjelang liburan, menjelang hari raya misalnya, menjelang Natal misalnya, kemudian orang pada mau libur dan kemudian pada narik dana untuk berlibur misalnya. Nah, bank kadang dia kekurangan likuiditas, kekurangan cash. Nah, bank itu sewaktu-waktu bisa minta bantuan kepada bank tetangga, ya bank sebelah, ya.
Dengan cara apa? Namanya call money. Ya, tinggal telepon aja, saya butuh dana sekian. Nah, ketika dananya dikirim, misalnya saya katakanlah Bank BRI, lalu paling dekat di kantor saya itu ada Bank Mandiri, saya bisa call Bank Mandiri. Bank Mandiri, saya butuh uang 10 miliar. Ya, mohon dibantu dikirim hari ini. Langsung saya kirim pakai telex gitu ya. Kayak ketik ya, kirim ke telex, nanti akan dikirim 10 miliar ya ke bank kita. Itu tanpa perjanjian, ya. Kenapa? Karena semua bank itu punya giro wajib minimum namanya, GWM. Punya giro wajib yang harus disimpan di Bank Indonesia. Jadi ketika ada bank butuh itu tidak minta ke bank sentral atau ke BI, cukup dengan minta ke bank sebelah, nanti bank sebelah langsung akan kasih dananya ya untuk membantu likuiditas kita, gitu ya. Itu disebut dengan call money. Jadi uangnya nanti memanggil uang, jadi uangnya nanti datang sendiri, gitu ya. Banknya kok mau ya, maksudnya kok Bank Mandiri misalnya kok mau kasih pinjaman ke Bank BRI, ya mau. Kenapa? Karena ada jaminan. Ya jaminannya dari mana? Ya dari bank sentral, dari GWM tadi. Nanti ada settlement, nanti BI yang akan mentransfer gitu ya. Lalu kemudian terjadi settlement namanya. Oke. Nah, ada pinjaman biasa. Pinjaman biasa itu ya misalnya ada bank kemudian butuh modal tambahan, kemudian dia mengajukan pinjaman ke bank lain. Nah, itu bisa juga. Yaitu namanya pinjaman biasa. Nah, dana pihak kedua ini juga bisa berasal dari lembaga keuangan bukan bank. Jadi misalnya saya bank nih, saya misalnya BPR, misalnya saya BPR dana murah, misalnya saya BPR dana murah. Lalu saya butuh likuiditas, ya saya butuh likuiditas. Maka saya bisa bank BPR saya ini bisa mengajukan pinjaman ke Bank BRI misalnya. Nah itu kalau ke Bank BRI maka disebut dengan pinjaman yang di atas. Tapi pinjaman ke bukan lembaga keuangan, contohnya apa? Contohnya misalnya ke modal Ventura, ya, atau ke lembaga investasi pemerintah misalnya ke PIP, atau ke lembaga pengelola dana bergulir misalnya. Jadi ke lembaga selain bank itu bisa juga, ya. Ada pinjaman dari bank sentral. Nah, ini yang sifatnya likuiditas tadi ya, sifatnya untuk membantu apabila ada suatu bank yang kesulitan likuiditas. Oke ya. Nah, pendanaan pihak ketiga itu antara lain adalah giro, ada time deposit, ada saving. Ya, ada saving, ada time deposit, ada demand deposit. Bedanya apa? Bedanya kalau yang pertama itu yang namanya giro itu saving tapi bisa ditarik sewaktu-waktu, tapi cara penarikannya menggunakan yang namanya billiard, ya namanya billiard giro namanya, ya BG namanya billiard giro, atau dalam bentuk cek, ya atau dalam bentuk cek. Jadi kita simpan uang di bank, gitu ya. Dana yang kita simpan itu sewaktu-waktu bisa kita tarik. Tapi tariknya tidak bisa tunai. Tariknya dalam bentuk bill yang disebut dengan billiard giro atau yang disebut dengan cek. Oke? Itu bisa sebagai alat pembayaran. Jadi kalau misalnya kita punya pemasok gitu ya, kita punya bisnis trader misalnya, ada supplier, lalu kemudian kita bayar pakai cek atau pakai billiard giro seminggu yang akan datang, kita tinggal buat aja gitu ya, cek atau billiard giro, kemudian kita akan berikan kepada pemasok kita. Nanti 7 hari setelah tanggal yang sudah kita buat itu, dia bisa cairkan di bank mana saja bisa, ya sepanjang banknya ada korespondensi ya dengan bank issuer atau bank penerbit dari billiard giro tadi, ya. Lalu ada yang namanya time deposit. Time deposit itu apa? Deposito seperti yang kita kenal selama ini, deposito. Jadi kita simpan tapi kemudian di-lock ya dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Nah, bedanya apa dengan giro? Kalau deposito kita nggak bisa tarik sewaktu-waktu karena sudah ada perjanjian
Misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Bedanya apa dari sisi return? Tentunya deposito kita dapat return, ya. Biasanya dikasih kalau di bank konvensional kita dikasih interest. Kalau di bank syariah kita bisa dapat bagi hasil, ya. Nah, lalu tabungan itu apa sih tabungan itu? Penempatan dana yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali. Bedanya dengan giro apa? Kalau giro itu bisa ditarik dengan menggunakan bill, tapi kalau tabungan dalam bentuk cash, itu bedanya, ya. Bedanya itu. Kalau tabungan biasanya masih dapat interest, tapi kalau giro dia tidak bisa dapat interest, ya. Oke, ini penjelasannya. Tadi apa yang dimaksud dengan giro, apa yang dimaksud dengan. Nah, giro itu bisa atas perorangan, bisa juga atas badan usaha, ya. Jadi bisa perusahaan misalnya untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan giro, gitu ya, bisa diterbitkan ya oleh atas permintaan perorangan atau perusahaan itu bisa. Oke, tadi deposito sudah saya jelaskan, ya saving sudah saya jelaskan, sudah selesai. Oke. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Sampai di sini dulu terkait dengan banking. Selanjutnya saya lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu manajemen. Oke. Ini saya jam 9 harus masuk rapat lagi masalahnya. Jadi saya cut. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Pak. Oke, makasih. Nah, saya record.